Salam, senang berjumpa dengan semua sahabat saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Tentu semua saudara dan sahabat yang setia menyaksikan tayangan ini ada dalam pemeliharaan Tuhan, bukan? Hari ini kita akan kembali belajar dalam Boker Top Channel, yaitu Sate Enak Saat Teduh Sejenak episode yang ke-64. Adapun tema firman Tuhan atau bagian firman Tuhan yang akan kita bahas adalah rentetan bagian-bagian yang pernah kita juga telah bahas, khususnya dalam isu-isu teologis tentang problema etika perjanjian lama, bicara tentang kebohongan Rahab. Kali ini kita akan membaca dan merenungkan pasal yang kedua dari kitab Yosua. Saya hanya akan membaca satu ayat dari Yosua pasal 2 ayat yang ke-24. Kata mereka kepada Yosua, Tuhan telah menyerahkan seluruh negeri ini ke dalam tangan kita, bahkan seluruh penduduk negeri itu gemetar menghadapi kita. Tahukah saudara bahwa perkataan ini adalah perkataan mata-mata atau laporan mata-mata kepada panglima perang yang bernama Yosua tentang segala sesuatu yang telah mereka alami selama masa pengintaian. Namun perkataan itu tentulah bukan perkataan yang keluar begitu saja dari mulut mereka, ya, sebagai hiasan untuk menyenangkan hati pimpinan mereka. Tetapi perkataan itu adalah perkataan dari iman mereka. Nah, yang menjadi pertanyaan, mengapa kedua mata-mata dalam laporan mereka kepada Yosua, ya, mengalami satu perubahan atau satu pembaharuan yang luar biasa dan telah mengalami satu proses iman yang luar biasa dalam pengalaman mereka ketika mereka menjadi mata-mata di tanah Kanaan. Karena itu kita akan coba melihat tema dari firman Tuhan hari ini ialah pahala iman. Ya, Yosua pasal yang kedua. Kita akan melihat bagian teks yang saya sudah baca tadi. Ya, sesungguhnya itu adalah satu konklusi atau satu kesimpulan dari apa yang terjadi sebelumnya. Dari tema pahala iman ini kita akan melihat yang pertama, iman Rahab memiliki dampak bagi mata-mata dan bagi bangsa Israel. Ya, kalau kita membaca pasal 2 ayat 8 sampai 11, kemudian ayat 24. Di dalam pasal 2 ayat 8 sampai 11 kita telah membahas apa yang dimaksud dengan iman. Dengan ringkas, saya mengulang singkat, yaitu segala sesuatu yang kita tahu tentang perbuatan-perbuatan Tuhan dan kita memberi respon kepada perbuatan Tuhan, itulah iman. Kemudian yang kedua, apa yang kita dengar tentang segala sesuatu yang dilakukan oleh Tuhan, kemudian itulah yang menjadi dasar kita untuk bertindak. Dan yang ketiga, ada pengakuan
tentang segala sesuatu yang telah dikerjakan oleh Tuhan, yang akhirnya kita bisa mengaku bahwa Tuhan adalah Tuhan. Ini yang kita lihat dalam pembahasan kita sebelumnya. Karena itu yang pertama ini, iman Rahab memiliki dampak bagi mata-mata dan bagi bangsa Israel. Sebagaimana yang saya katakan dalam pembacaan tadi, ya. Ternyata Rahab tidak hanya melindungi mata-mata, ya, tetapi ia juga mempengaruhi iman mereka dengan ungkapan yang dia katakan. Misalnya kalau kita membaca dalam pasal 2 ayat yang ke-8, ya, pasal 2 ayat yang ke-8, khususnya, ayat yang ke-9, dan berkata kepada orang-orang itu, aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu, dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami, dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Inilah iman yang dimiliki oleh Abraham, yang kemudian, kalau boleh saya pakai istilah, Rahab mencoba mentransfer, ya, imannya kepada mata-mata, tetapi juga sekaligus dampaknya kepada bangsa Israel tentunya. Ya, karena apa yang dia katakan sesungguhnya, ya, tentang kegentaran seluruh penduduk negeri Kanaan terhadap kehadiran bangsa Israel, terhadap kehadiran Tuhan bersama-sama dengan mereka, itu sebenarnya sudah dinubuatkan dalam Ulangan pasal 2 ayat 25 dan juga Ulangan pasal 11 ayat yang ke-25. Dengan demikian, ini bagian yang pertama yang bisa kita lihat. Ya. Kemudian yang kedua, Rahab dan keluarganya diselamatkan. Ini pahala iman yang kedua. Ya. Nah, dalam proses penyelamatan itulah kalau kita memperhatikan, ya, sesudah apa yang dilakukan oleh Rahab terhadap kedua mata-mata, maka Rahab mengajukan satu permohonan, ya, bahwa dia menginginkan supaya seluruh anggota keluarganya juga diselamatkan pada waktu penyerangan itu. Dalam konteks ini kita bisa melihat bahwa ternyata Rahab tidak hanya percaya kepada kekuatan Yahweh, kepada kekuatan Tuhan yang telah menggetarkan seluruh bangsa di Kanaan, tetapi Rahab juga percaya kepada belas kasihannya. Ya, karena alasan inilah maka dia memberanikan diri untuk membuat satu perjanjian. Ya, kita lihat dengan kedua orang mata-mata, jika nanti bangsa Israel menduduki negeri itu, maka dia juga harus, dan dia juga bersama dengan keluarganya harus diselamatkan. Nah, ini yang bisa kita perhatikan dalam pembacaan ini. Nah, tentulah kalau kita memperhatikan apa yang diinginkan atau janji yang dibuat oleh mata-mata itu tentu memiliki persyaratan-persyaratan. Ya, kalau kita melihat pada pembacaan itu, kita lihat ada beberapa persyaratan. Yang pertama, ya, Rahab diminta untuk memasang benang kermizi, yaitu satu benang yang berwarna merah di jendela rumahnya. Ya. Nah, tentu ini memiliki arti, ya. Tetapi sesungguhnya arti yang kita bisa lihat bahwa benang atau tali merah dengan warna merah kermizi, warna yang sangat merah, ya, itu berarti sebagai tanda yang dapat kelihatan dengan jelas ketika saat pertempuran atau saat proses pendudukan tanah Kanaan itu sedang terjadi. Ya, itu kita bisa lihat dalam pasal 2 ayat 18 bagian A. Tali ini terbuat dari benang merah yang dijalin bersama, sehingga itu mudah untuk diamati, dilihat sebagai tanda pada saat peristiwa atau proses penyerbuan tanah Kanaan itu terjadi. Kemudian, syarat yang kedua dalam pembacaan itu ialah semua keluarga Rahab harus ada di dalam rumah. Ya, coba kita lihat misalnya pasal 2 ayat yang ke-19. Ya, pasal 2 ayat yang ke-19.
Oke. Atau kita mulai dari pasal 2 ayat 18 bagian yang kedua, ya. Kita lihat di situ, dan ayahmu serta ibumu, saudara-saudaramu serta seluruh kaum keluargamu kau kumpulkan di rumahmu. Setiap orang yang keluar dari pintu rumahmu, ya harus sendiri menanggung akibatnya. Jadi itu persyaratan yang kedua. Selain memasang tali berwarna merah atau tali kermisi, maka yang kedua, Rahab harus mengumpulkan seluruh anggota keluarganya pada saat penyerangan itu terjadi. Mengapa? Karena tentulah mata-mata tidak dapat menanggung risiko atau tidak bertanggung jawab kalau ada anggota keluarga dari Rahab, entah itu ayahnya, ibunya, saudaranya, yang berada di luar rumah pada waktu itu. Nah, itu syarat yang kedua yang bisa kita lihat, ya. Kemudian syarat yang ketiga yang kita bisa perhatikan dalam pembacaan ini, tentulah apa yang dikatakan oleh mata-mata, supaya peristiwa itu betul-betul dijaga kerahasiaannya. Ya, sehingga tidak ada orang yang boleh tahu tentang perjanjian Rahab dengan mata-mata. Nah, ini beberapa persyaratan yang bisa kita lihat dari apa yang terjadi. Nah, kalau kita memperhatikan saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, itu pahala cinta yang kedua. Jadi yang pertama tadi, ya, iman Rahab memiliki dampak bagi mata-mata dan juga bagi bangsa Israel. Yang kedua, Rahab dan keluarganya juga diselamatkan. Nah, coba kita memperhatikan, ya, sebagai fakta dari keluarga Rahab diselamatkan, itu bisa kita lihat dalam pasal 6 ayat yang ke-22, ya. Pasal 6 ayat 22, tetapi kepada kedua orang pengintai negeri itu Yosua berkata, masuklah ke dalam rumah perempuan sundal itu dan bawalah keluar perempuan itu dan semua orang yang bersama-sama dengan dia, seperti yang telah kamu janjikan dengan bersumpah kepadanya. Lalu masuklah kedua pengintai muda itu dan membawa keluar Rahab dan ayahnya, ibunya, saudara-saudaranya, dan semua orang yang bersama-sama dengan dia, bahkan seluruh kaumnya dibawa mereka keluar, lalu mereka menunjukkan kepadanya tempat tinggal di luar perkemahan orang Israel. Itu pahala upah iman yang kedua. Yang ketiga, kalau kita memperhatikan, ya, memang tidak dijelaskan dalam teks-teks kita ini, tetapi kalau kita mencoba melihat konteksnya agak lebih jauh, maka akhirnya kita tahu kalau Rahab ini akan nanti menikah dengan seorang pemimpin dari bangsa Yehuda yang bernama Nahason atau Salmon. Dan saudara tahu siapa Nahason atau Salmon itu? Dialah nanti yang akan menjadi leluhur bagi Yesus Sang Juru Selamat itu. Coba kita baca misalnya Bilangan pasal 7. Bilangan pasal 7 ayat yang ke-12. Ya. Bilangan pasal 7 ayat yang ke-12. Dikatakan yang mempersembahkan persembahannya pada hari pertama ialah Nahason bin Aminadab dari suku Yehuda. Ya. Kemudian kita lihat 1 Tawarik pasal 2. Oke, kita lihat 1 Tawarik 1 Tawarik pasal yang kedua ayat yang ke-10. Ya, kita perhatikan sampai dengan ayat yang ke-15. Ram memperanakkan Aminadab, dan Aminadab memperanakkan Nahason, pemimpin Bani Yehuda. Nahason memperanakkan
Salma, dan Salma memperanakan Boas, Boas memperanakan Obed, dan Obed memperanakan Isai, Isai memperanakan Eliab, anak sulungnya, dan Abinadab, anak yang kedua, Simea, anak yang ketiga. Ya, kemudian Nathanael, anak yang keempat, Radai, anak yang kelima, Osem, anak yang keenam, dan Daud, anak yang ketujuh. Nah, kemudian kalau kita memperhatikan, misalnya dalam Matius pasal 1 ayat 4 sampai dengan 6, maka di sana tertulis bahwa Rahab merupakan leluhur dari Tuhan Yesus Kristus. Dengan demikian kita bisa melihat, saudara, ya, dalam kedaulatan Tuhan, dalam kasih karunia-Nya Tuhan, sungguh Tuhan memimpin sejarah umatnya, termasuk seorang perempuan yang sesungguhnya secara manusia tidak masuk hitungan karena dia adalah suku Kanaan, tetapi sekaligus dia adalah seorang pelacur. Tetapi dalam kedaulatannya yang juga mendapat respon di dalam iman yang luar biasa kepada Tuhannya Israel, kita lihat pada akhirnya dia tercatat menjadi leluhur bagi juru selamat. Dan yang terakhir, saudara, ketika kita membaca dalam Ibrani pasal 11 ayat yang ke-31, Rahab menjadi salah seorang pahlawan iman yang disandingkan dengan para patriark dan pahlawan-pahlawan iman lainnya. Saudara yang sekasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ini sesuatu hal yang luar biasa. Apa yang kita baca dan kita pelajari tentang pahala iman atau buah-buah dari iman seseorang yang secara manusia tidak masuk dalam perhitungan, tetapi menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Pertanyaannya bagi kita hari ini, apakah iman yang kita miliki, yang kita terima sebagai hadiah, sebagai anugerah dari Yesus Kristus, tetap memiliki pahala, tetap memiliki dampak yang oleh iman yang kita miliki itu, akhirnya juga ada banyak orang yang percaya kepada Yesus. Ini yang harus kita renungkan. Apakah dampak iman yang kita miliki hari ini, ya, dapat menghasilkan buah bagi banyak orang yang ada di sekitar kita. Biarlah kiranya perenungan singkat pembelajaran firman Tuhan dari Yosua pasal yang kedua ini dapat menjadi berkat bagi kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Salam.